Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Surya Putri di sini akan menjelaskan materi mata kuliah sumber daya manusia pada bab penilaian kinerja. Pertama-tama kita harus kenali dulu nih apa itu penilaian kinerja. Jadi penilaian pelaksanaan kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan ataupun belum. Penilaian kinerja juga diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang lain, seperti perencanaan, pengembangan karir program-program, pemberhentian karyawan, ataupun pemecatan. Nah, penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan. Lalu juga sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan, bisa juga untuk mengetahui kondisi organisasi serta meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini memiliki 4 proses. Proses yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik. Lalu yang kedua, menetapkan kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Dan yang terakhir, mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Lalu sekarang kita membahas metode penilaian kinerja yang ada 4. Yaitu yang pertama, trade system. Trade system ini adalah sistem meminta penilai untuk mengevaluasi sifat ataupun karakteristik setiap karyawan. Misalnya kualitas kerja, kuantitas pekerjaan, penampilan ketergantungan, kerjasama, inisiatif, penilaian, tanggung jawab kepemimpinan, dan kemampuan pengambilan keputusan ataupun kreativitas. Lalu yang kedua, sistem perbandingan. Sistem perbandingan mengevaluasi kinerja karyawan tertentu terhadap kinerja karyawan lain. Karyawan diberi peringkat dari yang berkinerja terbaik hingga yang berkinerja paling buruk. Lalu yang ketiga, sistem perilaku. Metode ini penilai kinerja yang berfokus pada pembedaan antara perilaku yang berhasil dan yang tidak. Lalu yang terakhir adalah sistem berbagi hasil. Sistem bagi hasil ini adalah metode penilaian kinerja di mana manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan untuk periode penilaian berikutnya. Dan pembahasan yang terakhir adalah masalah dalam penilaian kinerja. Jadi di sini ada beberapa masalah yang biasanya terjadi, seperti ketidaknyamanan penilai, subjektivitas evaluasi kinerja, bias error, first impression effect, horn effect, bias diskriminatif ilegal, kontras error, central tendency error, seperti itu. Baik, menurut saya cukup sampai sini penjelasan saya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.